Ya, hai, halo para pemirsa. Selamat berjumpa dengan saya masih di Elton Sakurajin. Ya, kita akan berikan beberapa tutorial tentang perbaikan mesin cuci ya. Contohnya seperti pencucian bagian timer dan bagian pembuangan air, dan juga bagian timer untuk pengering ya. Di sini ada beberapa ya untuk mesin pengering dan mesin pencuci. Biasanya kalau pada bagian mesin pencuci, di sini sering terjadi bermasalah pada bagian pencuci ya. Jika pada bagian pencuci ya, kita kenali dulu bagian mesin cuci yang pada bagian pencucinya itu tidak berputar. Jika pada bagian pencuci tidak berputar, kita bisa cek pertama pada bagian piringan bagian atas. Ini adalah piringan bagian atas. Itu biasanya sering terjadi loss ya. Di sini kita bisa buka bagian atas daripada piringan ini, itu akan ada yang namanya baut ya. Kita bisa buka dan bisa kita putar. Di sini kita putar ya, dan kita bisa menarik dan melepaskan. Biasanya banyak juga kotoran-kotoran ya. Kita bisa menarik dan membuka seperti ini ya pemirsa. Ini adalah bagian piringan, dan kita bisa melihat di sini ada bagian namanya gearbox ya. Gearbox ini yang menghubungkan bagian ke bawah ya. Terkadang bagian mesin cuci, jika kita lihat pada bagian belakang ya, itu dia berputar, tetapi di sini tidak berputar. Biasanya di bagian sini gerigi-geriginya itu sudah habis ya pemirsa. Biasanya gerigi-geriginya sudah habis, dan kita bisa membeli dengan cara membawa spare part ini ya. Dan tidak lupa kita bisa lihat bagian dalam sini, dia ada lubang untuk pembuangan air ya. Ini adalah lubang untuk pembuangan air yang langsung ke bagian belakang klep ya. Kita bisa kembalikan ini ya. Terkadang bagian gearbox di sini ya, ini pun sudah haus ya. Ini bagian asnya itu sudah haus, dan kita bisa ganti dengan cara membuka bagian paling bawah bagian mesin.
Dan kita bisa lihat pada bagian belakang mesin ini adalah bagian mesin belakang. Kita bisa membuka bagian-bagian bautnya seperti ini ya. Ini adalah bagian belakang pada mesin pencuci, cara membukanya, dan kita akan melihat bagian-bagian dalam daripada mesin cuci. Kita bisa menarik ya. Ya, dan ini adalah bagian dalam daripada mesin pencuci. Di sini adalah bagian mesin untuk khusus pengering ya pemirsa. Ini adalah khusus untuk pengering, dan bagian pengering ini ia dilengkapi ada dengan rem ya. Ini adalah tali rem ya. Jika pintu pada mesin pengering itu terbuka, maka rem akan menarik ya. Dan ini ada satu buah kapasitor. Kapasitor ini adalah untuk dua bagian, yang satu untuk mesin pengering dan yang satu untuk mesin pencuci. Ini adalah untuk mesin pengering dan mesin pencuci, jadi dibagi menjadi dua bagian. Ini ada 4 kabel ya pemirsa. Biasanya yang untuk pengering itu dia menggunakan 6 mikro, dan untuk pencuci menggunakan 12 atau 10 mikro ya. Di sini kita lihat pada mesin pencuci ada pen bel. Pen bel ini fungsinya adalah untuk memutar bagian mesin pencuci ya. Kita lihat di pen bel ini ada bagian gearbox. Pen bel ini pun sering loss ya. Kadang-kadang dia mesin dinamo berputar tapi pen belnya tidak mau berputar ya. Itu sering terjadi jika suara mesin pencuci, jadi pen belnya tidak ikut berputar. Kita bisa mengganti ini dan bisa melepaskannya dengan cara menarik, mendorong ke atas, dan memutarnya dia akan melepaskan ya.
dan kita bisa bawa contohnya dengan melihat nomor ukuran yang ada di sini. Ya, kita bisa membawa contoh dengan ukuran yang sama. Kemudian untuk bagian pengering, dia dilengkapi dengan rem ya yang otomatis, dan di atas rem ini dia ada otomatis untuk yang namanya pentil ya, yang saat pintu ditutup dia akan menggabung seperti ini pemirsa ya. Ini jarang sekali kita kenali ya, jarang sekali kita perhatikan, namanya pentil ya. Jika saat pintu dibuka dia akan memutus hubungan, dan jika kita tutup dia akan menghubungkan aliran listrik ya. Itu adanya di bagian sini ya, pintu. Ini adalah otomatis untuk penghubung listrik, ada pentil yang namanya seperti ini. Dan pada bagian gearbox pun kita bisa membongkar, cuman bongkarnya agak sulit ya pemirsa. Kita harus membalikkan bagian kita masuk dulu coba. Nah, di gearbox ini ada baut-baut ya. Jika pada gearbox ini sudah selek atau dia suka keluar air, artinya bocor, kita bisa membongkar bagian gearbox ini. Kita lihat ya, ini gearbox ya, baut-bautnya di sini, cuman untuk pemasangannya agak sulit ya. Kita harus melepaskan, membongkar ini ya, seperti ini. Ini ada baut-bautnya di sini, kita harus lepaskan bagian bawahnya, dan kita bisa memasangkan atau membongkar kembali bagian gearbox. Dan cara menggantinya kita bisa membawa atau melepaskan baut-baut ini dan melepaskannya, dan kemudian kita bisa bawa ke toko-toko spare part ya, seperti spare part kulkas atau spare part mesin cuci seperti itu ya. Kemudian jika pengering mesin cuci itu sering terjadi bunyi saat mengeringkan, sering terjadi bunyi suara gludak gitu ya. Itu biasanya ada baut yang lepas ya. Bagian ini adalah bagian baut yang sering lepas, dan kadang-kadang per dari karet per ini pun dia sudah lepas, sering juga terjadi. Dan di bagian bawah ini itu terdapat baut juga satu yang menghubungkan ke bodi ini ya, menghubungkan ke bodi ini. Jadi kita bisa melihat pada bagian bawah mesin cuci, jika dibalik akan ada baut ya. Ini jumlahnya 3, 1, 2, 3, dan ada di bagian sebelahnya lagi ya. Jika mesin cuci sering terjadi gludak saat pencucian, biasanya pernya sudah lemah atau baut-bautnya yang sudah kendor, dan kita bisa mengencangkannya kembali ya pemirsa. Kemudian pada bagian
yang terpenting adalah saat-saat kita menggunakan mesin cuci, pembuangan airnya atau itu tidak bisa terbuang. Itu sering terjadi dan banyak terjadi. Dari para sahabat pun seperti itu, pemirsa ya, sering mengatakan, Bang Elton, pencuci saya airnya nggak mau keluar gitu. Dan Bang Elton, bagian saya mesin cuci saya saat mengeringkan airnya nggak keluar. Nah ini, jadi saat bagian pengering tidak keluar ya, dia airnya biasanya pada bagian pembuangan air di sini tersumbat ya. Kalau di sini nanti kita akan kasih tahu caranya. Kita akan kasih cara yang di sini dulu ya pemirsa ya. Ini pada bagian pencuci, pembuangan airnya tidak terbuang. Pertama kita cek dulu karet talinya. Pastikan kondisi tali masih terhubung dan masih bisa terbuka dan tertutup ya. Pertama ini ya. Pada bagian tombolnya pun masih bisa terbuka dan masih bisa tertutup. Jika masih bisa terbuka dan tertutup ya, contohnya seperti ini ya, kita bisa tarik dan ya. Kita bisa membuka bagian ini dengan cara memutar ke kiri ya, berlawanan dengan arah jarum jam ya. Lihat seperti ini pemirsa ya. Jika pembuangan air pada mesin cuci itu tidak bisa terbuang, kita bisa membuka dan melihat seperti ini, memutar dan kita bisa narik ke atas ya. Akan ada penampakan seperti ini pemirsa ya, kotoran, bahkan banyak juga uang logam ya, koin-koin yang menutupi jalannya air ya. Biasanya di sini terdapat banyak jarum pentul atau koin-koin atau uang logam atau peniti, banyak sekali di sini ya pemirsa, yang menutupi hingga karet ini menjadi tersumbat. Ya, kita bisa bersihkan dengan cara menarik sedikit ya, dan kemudian pengaitnya pun kita bisa lepaskan ya, seperti ini ya. Ini ada pengait dan ada lubang pengait 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita menggunakan yang mana ya, dan kita bisa lepaskan dan kita bisa bersihkan ya pemirsa. Uang koin-koinnya kita ambil dulu ya. Kemudian kita bisa bersihkan bagian pembuangan air ini. Oke ya, lanjut. Setelah kita buka pada bagian pengering, pada bagian pencuci, kita pelajari yang bagian pengering yang airnya tidak keluar ya. Kenapa Bang Elton beda ya? Karena pada bagian mesin pengering kita lihat
Ini adalah tombol untuk pengering, tombol untuk pembuangan air, dan ini adalah tombol untuk pencucian. Kita buka. Wah, maaf sekali pemirsa. Biasanya pada bagian-bagian lubang pembuangan air dari ruangan tabung pengering itu biasanya saat si pengguna mesin cuci mengeringkan itu biasanya banyak sekali pakaian-pakaian yang dalam yang kecil ya, itu dia masuk ke bagian-bagian sini ya, melepaskan diri ya, dia bisa loncat ke sini. Dan bahkan ada juga yang masuk ke bagian dalam lubang itu ya pemirsa, kita bisa lihat sebentar ya. Nah, di bagian lubang itu sering terjadi penyumbatan seperti pakaian dalam ya, pokoknya kaos-kaos anak-anak atau kaos kaki bayi itu biasanya sering menyumbat dan nempel di bagian tempat pembuangan air. Kita zoom sebentar. Aduh, zoomnya mana nih? Ya, seperti itu ya. Jadi cara mengambilnya kita bisa menggunakan kawat ya, kawat. Bisa mengambilnya dengan menggunakan kawat, atau jika kawat tidak bisa, kita bisa membongkar pada bagian baut ada di sini ya. Kita harus membuka casing box ini dengan membuka baut. Di sini ada baut, di sini ada baut ya, dan pada bagian ini ya, untuk pegangan pun di sini ada baut ya, ada baut. Di belakang samping kanannya pun juga ada baut, dan di bagian dalam ini pun ada 2 buah baut ya. Kita harus membuka ini dulu, panel depan ya. Dan ada rahasia juga pada bagian mesin cuci di sini ya. Saat kita menggunakan mesin pencuci ya, ataupun mesin pengering, usahakan saat kita menggunakan ya, tapi belum selesai penggunaannya, kita sudah mau mematikan. Jangan pernah memutar balikan kembali ke arah semula ya, karena pada saat posisi masih berputar, kita kembalikan seperti ini secara paksa, itu akan lebih cepat. Namanya timer pengering atau timer pencuci akan lebih cepat rusak ya. Terus baiknya bagaimana bang? Baiknya kita lepaskan stop kontaknya dan biarkan ini berhenti dengan sendirinya ya. Kita lepaskan stop kontaknya dan biarkan ini akan berhenti dengan sendirinya, dan kita bisa mengambil pakaian atau menyudahi pekerjaan pencucian ya. Dan di sini adalah yang tersumbat tadi, itu kadang-kadang ada di bagian sini pemirsa ya. Jika penyumbatannya ada di sini, kita pun bisa mengambil dengan menggunakan kawat lentur ya. Oke. Ya, mungkin ada pertanyaan dari sahabat, kita bisa bantu ya tentang pencuci.
Dan kapasitor ya, jika kapasitor mesin cuci itu tanda-tandanya rusak, kadang-kadang bagian pengering atau bagian pencuci dia tidak mau berputar dan dia cuman hanya ada suara dengung saja ya, ngung gitu ya, tapi itu mesin tidak berputar. Itu artinya kita harus mengganti kapasitor. Untuk kapasitor bagian mesin pencucinya itu dia menggunakan kapasitor yang 10 mikro dan ada yang menggunakan 12 mikro. Ya. Dan untuk mesin pengering dia juga menggunakan kapasitor yang berukuran 6 mikro atau 4 mikro ya, antara 4 mikro dan 6 mikro. Ini khusus untuk pengering. Dan jika kapasitor rusak, kita pun bisa menggantinya dengan cara yang tersendiri, yang 6 mikro sendiri atau yang 12 mikro tersendiri. Begitu ya pemirsa. Ya oke pemirsa, semoga tip dan trik ini bermanfaat untuk Anda. Semoga Anda yang selalu menyaksikan video-video saya, semoga selalu dilimpahkan rahmat dan rezekinya dan selalu diberi kesehatan yang sesehat-sehatnya. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa pemirsa, like dan subscriber. Salam Elton Sakura Gym. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersihkan dulu ya.
ini adalah per, fungsinya untuk menekan ya, untuk menekan karet ya. Per ini fungsinya untuk menekan karet. Tapi kadang-kadang ada per ini yang sudah lemah ya, sudah tidak kuat. Kita bisa mengganti dan bisa membelinya. Dan jika ini sudah bolong, kadang-kadang sudah ada yang bocor juga pemirsa. Sini kadang-kadang sudah ada yang bocor, sudah ada yang bolong, dan kita bisa mengganti. Berapa bang harga karet ini? Harga karet ini bervariasi ya, tergantung lokasi. Harga standar ini sekitar 20 ribuan dan ada yang 15.000. Jadi semua merek mesin cuci itu adalah ada spare partnya semua pemirsa.
Dan ini adalah bagian untuk membuka bagian air ya pemirsa. Di sini bisa kita buka dan di sini pun bisa kita bersihkan ya. Kita bisa membukanya. Seperti itu ya. Ini adalah level air ya. Karena di sini sudah tidak ada untuk pengukurannya atau mungkin modelnya lain ya. Ini ukuran dan kita cuma bisa membuka bagian ini saja. Ya oke pemirsa, semoga tip-tip ini bermanfaat semua untuk Anda semuanya. Jangan lupa like dan subscribernya Elton Sapurajim, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 kali wassalamualaikum pemirsa.